Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah, anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, akala, laki-laki itu memakan inda Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, maka baginda Nabi berkata kepada laki-laki itu, qul biyaminik, qul, makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Qala, berkata laki-laki itu, la astati, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Qala, bersabda baginda Nabi, la stata'ta, kamu tidak bisa kalau gitu. Ma man'ahu, dia tidak menolak perintahku, illal kibru, kecuali karena sebab kesombongan, karena ada sifat sombong pada dirinya. Qala, berkata rawi Salamah, fama rafa'aha, maka tidak mengangkat tangan, maka laki-laki tidak bisa mengangkat tangannya, ila fihi, sampai ke mulutnya. Didoakan oleh baginda Nabi supaya tangannya itu sengkleh, sehingga tidak kuat lagi mengangkat tangan, karena dia ini orang yang sombong. Maka sebagian orang mengatakan, orang ini orang siapa ini? Sebagian mengatakan itu orang munafik, katanya. Sebagian mengatakan itu adalah orang munafik. Ini namanya batarul haq, itu berarti nyombongi kebenaran. Jadi dia itu menolak karena itu menyombong. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Sebetulnya tahu, itu sudah azan, mari kita ke masjid. Hatinya tahu apa yang dikatakan itu benar, tetapi dia itu enggak enak berlagak ngajak-ngajak ke masjid. Maka dia mengatakan, masjid sendiri sana loh. Kenapa ngajak-ngajak itu? Kok kayak baik sendiri saja kamu? Kadang-kadang saya terjadi seperti itu. Atau mungkin gitu di kelas ada tidak memperhatikan gurunya, temannya mengatakan, perhatikan guru rasa sedang belajar, kamu main sendiri saja. Urusi dirimu sendiri, jangan urusi aku. Hal itu banyak, itu biasanya di kalangan para pelajar. Jadi bukan karena dia itu yang dikatakan itu, dia tahu yang dikatakan salah atau keliru yang dikatakan salah, tidak. Tapi untuk menerima kebenaran itu berat sekali. Kenapa kok berat? Karena ada kiber di dalam hati. Makanya kiber itu yang membuntu segala macam permasalahan dalam hati, itu ya kiber itu. Semua kebaikan tidak bisa masuk diri gara-gara ada sifat kiber dalam hati. Wa an Harisah, dari Harisah bin Wahab radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Harisah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ala ukhbirukum, tidakkah aku memberi kabar kepada kalian, bi ahlin nari, dengan penduduk neraka. Siapa mereka? Mereka itu adalah kullu utullin jawadin mustakbirin. Yang penghuni neraka itu adalah kullu utullin, yaitu tiap-tiap orang yang utul, yaitu orang yang keras, utul itu orang yang keras. Orang yang keras, alat keras, jawadin, yang suka mengumpulkan harta tetapi pelit, tidak mau membagi kepada kanan kirinya. Mustakbirin, lagi takabur. Mustakbirin, takabur, sombong. Orang yang keras, kenapa kok mereka itu banyak masuk neraka?
namanya orang keras diomong itu enggak gatek. Jawa itu mereka itu orang tidak mau kebaikan untuk diri mereka sendiri. Senengannya ngumpulkan saja tapi tidak, sedangkan apa yang dia kumpulkan itu akan dia tinggal, dan apa yang dia infakkan itu yang dia akan panen nanti di akhirat. Dia tidak pengen hartanya itu untuk akhirat, tetapi pengennya hartanya itu hanya untuk di dunia, dan itu tidak untuk dia kalau dia mati. Kemudian orang yang takabur, orang yang sombong, lah ini nggak bisa dinasihati yang seperti ini. Sama, untul itu nggak bisa dinasihati, mustakbir juga nggak bisa dinasihati. Wa taqaddama muttafaqun alaih wa taqaddama, dan telah lewat syarhuhu, syarahnya hadis ini fi babi dha'fatil muslimin, di dalam bab menerangkan mengenai orang-orang dhaifnya orang-orang Islam. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau baginda Nabi bersabda, ihtajat berhujjah al-jannatu, surga, wan naru, dan neraka. Faqalat, maka berkata an-narun, neraka, fiya, di dalam diriku, al-jabbarun, orang-orang yang jabbar. Orang jabbar itu orang yang tidak mau menerima, orang sombong yang tidak mau menerima nasihat, jabbar. Wal mutakabbirun, dan orang yang sombong. Qala, dan berkata al-jannatu, surga, fiya, di dalam diriku, du'afaun nasi, manusia-manusia lemah, wa masakinuhum, dan manusia-manusia miskin. Faqadha, maka memutus Allah bainahuma, di antara, maksudnya mana yang lebih afdol antara aku dan kamu ini. Aku ini ditugasi oleh Allah untuk menyiksa para jabbarun dan mutakabbirun, sedangkan surga ditugasi untuk yaitu mengikram, istilahnya orang dakwah itu ya, memuliakan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang iman. Maksudnya kebanyakan mereka itu. Faqadha, maka memutus Allah bainahuma, di antara mereka berdua. Innaki, sesungguhnya kamu, al-jannatu, surga, rahmati, adalah rahmatku. Arhamu, aku memelasi biki denganmu, man asya, orang yang aku kehendaki. Wa innaki, dan sesungguhnya kamu, an-naru, yaitu neraka, azabi, adalah azabku. Azibu, aku menyiksa biki dengan kamu, man asya, orang yang aku kehendaki. Wali kilaikuma, dan bagi kalian berdua, alayya, bagiku, maksudnya sudah jadi tanggung jawabku gitu, tanggunganku, mil'uha, untuk sepenuhnya mereka, penuhnya surga dan neraka. Rawahu Muslim. Di arah Allah maka akan dipenuhi nanti surga dan neraka itu. Itu sudah di harus dipenuhi dengan siapa ya, nggak tahu deh. Semoga kita ini disesel ning surga sana, kan dibuang untuk memenuhi neraka. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yang duru, tidak melihat Allah yaumal kiamat, pada hari kiamat, ilaman, kepada orang jarra, yang dia ini menyeret izarahu, kain sarungnya, bataron, karena sombong. Muttafaqun alaih. Ya, kalau menyeretnya itu ya Abu Bakar itu kan tidak sengaja. Kalau Abu Bakar itu, beliau mengatakan, wahai baginda Nabi, saya itu kok selalu sarung saya itu terus keseret gitu sembarang. Kalau kamu bukan termasuk golongannya orang yang menyeret sarungnya dikarenakan satu kesombongan, tidak.
Karena tidak sengaja Abu Bakar itu menyeretnya itu karena tidak sengaja. Ya, banyak kita lihat itu ya, bukan hanya sarung saja, bukan hanya izar saja, bisa di sarung atau pakaian atau celana yang dipuanjangkan sampai nyeret-nyeret ke tanah. Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Ini model Pak, ini keren kalau orang diseret-seret seperti ini. Coba diketok atau setengah betis, wah jangan, malu kalau begitu saya itu. Lah yang nggak malu bagaimana? Ya diseret-seret ini jadi nggak malu, keren katanya. Ya itu namanya sombong. Itu sombong. Jadi karena pengen menyombongkan diri, nggak tahu sombong apanya sih nggak paham. Jadi ya nggak ada yang disombongkan manusia itu. Apanya yang disombongkan? Apa biar terlihat turah-turah kain begitu apa bagaimana itu sehingga diseret-seret kainnya itu nggak ngerti. Kain kali ya. Wa anhu dan dari Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu perkara tiga salah satu orang tiga la yukallimuhum tidak mau bicara kepada mereka Allah karena Allah marah kepada mereka yaumul qiyamah pada hari kiamat wala yuzakihim dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa wala yanzuru dan Allah tidak melihat ilaihim kepada mereka dengan penglihatan sayang atau rahmah walahum dan bagi mereka azabun alim siksa yang menyakitkan. Pertama, syekhun zainin orang tua yang masih berzina. Wa malikun kadzabun dan raja yang banyak bohong. Wa ailun mustaghfirun dan orang melarat yang sombong. Ini semuanya orang kebalik semuanya ini. Ini orang ini enggak mau dilihat oleh Allah dan Allah tidak mau bicara kepada mereka karena Allah marah kepada mereka. Ini sudah tua tapi masih mengamalkan zina. Ya. Padahal namanya orang tua itu otaknya kan sudah sempurna. Kalau orang muda itu kenapa kok dibedakan antara muda dengan beda? Pemuda itu otaknya belum sempurna. Sebab nisful junun, nanti agak edan kan teman-teman. Itu orang muda. Orang tua ini makanya kalau pemuda itu mulai mudanya itu sudah ibadah kepada Allah wasabun nasyafi ibadatillah. Mereka itu adalah orang yang khusus, orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya mereka akan dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah. Tidak akan kepanasan nanti di sana. Pemuda yang seperti itu. Ini sudah tua, sudah enggak muda lagi. Kalau pemuda itu padahal ini otaknya belum sempurna. Kalau syekh itu otaknya sudah sempurna, sudah 40 tahun, sudah sempurna, sudah tahu merasakan yaitu pahit getirnya kehidupan ini. Itu loh, belum mau tobat. Masih terus melakukan dosa. Padahal dia itu sudah mendekati sowan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ya masih seperti itu terus saja. Makanya ini ya kayaknya syekh ini tidak nggape atau tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ganti ketika sudah sampai di akhirat tidak akan dipedulikan oleh Allah. Kemudian malikun kadzab, yaitu raja atau pimpinan yang suka bohong. Namanya seorang pimpinan atau orang raja itu seharusnya tidak bohong. Orang bohong sebabnya apa toh? Karena takut. Pimpinan itu enggak ada yang ditakutkan. Semua bawahannya semuanya. Kalau kemudian kok dia masih bohong itu loh gimana? Kalau orang itu dibentak, ditakut-takuti terus dia berbohong, nah itu mungkin itu. Nah ini nggak ada yang nakut-nakuti, dia sendiri yang nakut-nakuti orang, dia sendiri yang bohong, lah yang aneh itu. Tidak ada tempat sebetulnya atau tidak ada perkara yang mengharuskan seorang raja itu kok berbohong itu nggak ada.
Berbohong pada siapa? Berbohong pada rakyatnya. Kok rakyat kok dibohongi kenapa? Enggak perlu dibohongi itu. Tidak perlu. Kalau rakyat bohong sama raja itu mungkin itu. Karena takut. Tapi kalau raja bohong sama rakyat itu agak aneh yang seperti itu. Dia punya kemampuan, dia punya kekayaan, dia punya segalanya semuanya ada, kenapa harus bohong? Makanya harus seperti orang yang enggak peduli ya. Karena tidak peduli maka tidak dipedulikan oleh Allah. Wa'ilun mustakbirun, dan juga orang melarat yang takabur. Yang takabur. Orang melarat yang takabur ini ya, ini juga enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia menempatkan dirinya itu kepada tempatnya. Tapi karena ketakaburannya itulah, mungkin dia dengan semua perbuatannya hanyalah supaya dilihat oleh orang lain. Kalau begitu itu mesti bukan karena Allah sombongannya itu. Nah, supaya dilihat oleh orang lain. Aku malu ini pakai pakaian ini. Nah, terus bagaimana? Ya pakai pakaian yang bagus, yang kayak presiden itu, namanya gitu. Seumpama ini semua seperti itu. Ini aku malu makan kok makanan kayak begini. Aku harus makan kayak makanannya raja-raja. Aku malu ini kalau berteman dengan orang-orang melarat ini. Aku pengen berteman dengan orang-orang kaya saja. Padahal dia sendiri melarat. Aku malu, macam-macam keburukan akhirnya datang gara-gara sifat sombong yang ada pada a'il tadi. Al-a'il maknanya a'il, al-faqir adalah orang fakir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اغفر له سيدنا محمد، اللهم اصلح سيدنا محمد، الف بين قلوب سيدنا محمد، اللهم انصر سيدنا محمد، اللهم اعصم سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. الحمد لله.